Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Terima kasih kepada anak-anakku, para subscriber dan para pecinta uh, pembelajaran dan pencinta taekwondo dan semua para pencinta kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Kemarin kita sudah melakukan kisi-kisi sistem komputer, kisi-kisi komputer jaringan dasar. Lalu hari ini saya akan memberikan kisi-kisi fisika, ya. Seperti biasa, sebelum kalian mengerjakan kisi-kisi fisika ini, kalian catat dulu nanti soalnya dengan baik-baik, dengan seksama, jangan sampai ada yang salah. Lalu kalian cari jawabannya, lalu kalian jangan belajar yang aneh-aneh, tetap pelajari saja apa yang saya berikan kisi-kisi hari ini. Terus satu lagi, kemarin saya ngasih komputer dan jaringan dasar. Memang saya tidak mengajar di multimedia, tapi hampir 75% saya lihat soalnya hampir sama gitu. Jadi saran saya kalau kalian melihat atau menonton kisi-kisi fisika ini, saran saya kalian pelajari juga kisi-kisi dari KJD, komputer jaringan dasar, baik multimedia maupun wajib ya kalau yang TKJ ya. Nah, yang multimedia saran saya tonton, kerjain. Terus abis itu kalian pelajarin itu. Oke, terus nanti kalian cek di fisika tugas-tugas apa aja yang belum kalian kerjakan, atau mungkin ada nilai-nilai ulangan terutama tuh yang nilainya kecil-kecil gitu kan. Nah, kalian minta remedial daripada nanti nilai kalian dibawa KKM. Oke? Kita mulai saja. Nanti jangan lupa like dan komen yang sesuai dengan konten saya hari ini. Oke? Oke, ini ada gambar nih. Hasil pengukuran tebal keping logam, ya, tebal keping logam dengan mikrometer skrup. Ini mikrometer skrup nih, ditunjukkan seperti gambar ini. Tebal keping logam tersebut adalah berapa? Nih, tebal keping logam ini ada berapa? Oke, berapa milimeter? Oke. Dari gambar ini ya, terlihat nih berapa milimeter. Pelajarin aja di mikrometer skrup. Yang kedua, nih ada gambar ini. Pertanyaannya adalah gerak sebuah benda pada dua keadaan. Gerak sebuah benda pada dua keadaan digambarkan pada kertas berpetak seperti gambar ini. Itu perpindahan benda tersebut adalah berapa nih? Perpindahan bendanya berapa? Oke. Next. Nah, ini ada gambar nih. Perhatikan grafik gerak benda berikut ini. Grafik ini jarak yang ditempuh benda selama 16 detik pertama berapa? Yang ditanya nih dari grafik ini, jarak yang ditempuh benda selama 16 detik pertama adalah berapa? Oke, next. Ini ada 3 buah roda. Nih kan nih 1, B sama C ya. Ada 3 buah roda dihubungkan. Seperti pada gambar B dan C menyatu dan sepusat nih ya. Terus A dan B itu dihubungkan dengan ban. Nih, dihubungkan dengan ban. Jika jari-jari A, nih jari-jari A-nya 4 cm, jari-jari B-nya 2 cm,
Jari-jari C-nya 10 cm. Dan roda A diputar dengan 6 putaran. Roda A diputar 6 putaran per second. Maka roda C, pertanyaannya, maka roda C akan berputar dengan putaran per second. Berarti berputar berapa putaran per second? Dia berapa kali? Ya. Berapa putaran per second? Kalau tadi si A diputar dengan 6 putaran per second. Nah, si C-nya menghasilkan berapa putaran per second. Oke, next. Nih, ada gambar ini nih. Perhatikan gambar ini. 2 buah roda A. Ini roda A ya. Dan B, ini B. Memiliki jari-jari 20 cm. Jari-jarinya 20 cm. Dan 40 cm. Jika kedua roda tersebut sepusat, ini kan berarti sepusat nih. Ya. Maka kecepatan linear roda B. Kecepatan linear roda B saat kecepatan roda A 10 meter per sekon. Ya. Roda A 10 meter per sekon adalah berapa nih? Ya, oke. Next. Nih, perhatikan gambar ini. Jika M1-nya nih, ini M1 nih, 4 kg, M2-nya 1 kg, besar tegangan tali. Nih, besar tegangan tali pada sistem di atas adalah berapa? Kalau M1-nya 4 kg, M2-nya 1 kg, berarti tegangan tali pada sistem di atas adalah berapa Newton, ya. Next, nih ada gambar 3 buah gaya. Ini 3 buah gaya nih. Ini gaya pertama, gaya kedua, gaya ketiga. Bekerja pada balok bermasa 3 kg. Ini masanya 3 kg nih balok ini. Seperti pada gambar. Kalau gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2, besar gaya normal yang bekerja pada benda berapa Newton? Besar gaya normal yang bekerja pada benda adalah berapa Newton? Next. Ini ada gambar nih, ya. Ada yang muternya ke sini ya. Tuh. Perhatikan gambar penari balet ini. Saat penari balet berputar 3 putaran per second, ini nih, 3 putaran per second, dengan lengan direntangkan. Kalau ini lengannya direntangkan nih. Momen inersianya 8 kg meter kuadrat. Momen inersia ya, momen inersianya 8 kg meter kuadrat. Ketika kedua lengan, nih kedua lengannya dirapatkan, nih gambar yang ini, sudutnya menjadi 12 putaran. Sudutnya menjadi 12 putaran per second. Maka momen inersia penari menjadi berapa? Kalau yang ini tadi 3 putaran menjadi momen inersianya 8. Kalau dijadiin 12, maka momen inersianya berapa? Oke, next. Nih. Perhatikan gambar pipa. Ini gambar pipa. Gambar pipa berikut ini. Pipa dialirkan air bermasa. Massa jenis airnya adalah 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Nih, kalau air dia mainnya kubik dia. Massa jenis air 10 pangkat 3 kilogram meter per kubik ya. Kilogram per meter kubik. Kecepatan aliran air pada pipa besar. Kecepatan pipa besarnya adalah kecepatan aliran airnya adalah 36
km per jam. 36 km per jam. Dengan tekanannya nih 9,1 dikali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 5 PA Pascal. Sedangkan tekanan di pipanya yang kecil nih, tekanan pipanya yang kecil adalah 2 kali 10 pangkat 5. 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kecepatan air pada pipa kecilnya adalah berapa? Kecepatannya berapa? Kalau tadi pipa besar adalah kecepatannya 36 km per jam. Nah, berapa kecepatan air di sini? Ini di tempat yang kecil nih, pipa kecil. Berapa meter per sekon? Meter per sekon ya. Oke. Next. Ini ada ginian nih. Sebentar. Batang homogen. Nih, ini batang homogen. Panjangnya 6 meter. Panjangnya 6 meter. Dengan massa 4 kg. Massanya 4 kg. Ini kan ada 2 meter, ada 4 meter. Massanya 4 kg. Diletakkan seperti pada gambar. Ya kan? Berapakah batang homogen dari panjang 6 meter dengan massa 4 kg diletakkan seperti pada gambar. Oke. Next, selanjutnya dengerin. Sebuah benda terapung di air. Sebuah benda terapung di air di mana 0,2 bagiannya terapung. 0,2 ya, bagiannya terapung. Apa yang akan terjadi ketika benda diletakkan dalam cairan X yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik? Adalah kenapa tuh? Kenapa bendanya? Apa kenapa? Di mana kenapa? Gitu kan? Cairannya gimana gitu kan? Oke, next. Nah, nih ada gambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah benda jatuh bebas. Nih, sebuah benda jatuh bebas. Ketinggiannya 20 cm. Nih, ini kan 20 cm nih. Jika percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon pangkat 2, maka kecepatan benda pada saat berada di 15 meter nih, berada di 15 meter di atas tanah adalah berapa kecepatannya? Berapa ini nih, kecepatan sini nih. Jika berada di sini, ini kecepatannya berapa? Kalau dari 20 ke 15, kecepatannya berapa meter per sekon? Oke, next. Lihat gambar ini. Perhatikan gambar ini. Berapakah nilai dari EO ya, EO-nya, EO dari grafik ini. Lalu dengerin, dua buah benda semula melekat jadi satu. Kemudian terjadi ledakan sehingga benda satu bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dan benda yang kedua bergerak 30 km per sekon dengan arah yang berlawanan. Jadi ada yang ke sono 20 meter per sekon, ada yang ke arah sana 30 meter per sekon. Tadinya dia nyatu. Begitu ada ledakan misah dia berlawanan. Maka perbandingan benda 1 dan 2 adalah berapa banding berapa? Perbandingannya 20 km per jam, 20 meter per sekon, 30 meter per sekon. Perbandingannya berapa banding berapa? Suatu gas yang bisa dianggap ideal menempati ruang di dalam wadah elastis yang memiliki volume V. Suhu mutlak dan tekanan gas tersebut adalah T dan P. Jika gas dipanaskan sehingga suhu mutlaknya naik menjadi 3T. Kamu kalau ngerjain fisika, saya ingatkan,
menulis ya, apa yang saya kasih tahu kalian tulis. Menjadi 3T tadi yang tadinya jika gasnya dipanaskan kan tadinya gas tersebut adalah T dan P gitu kan. Mutlak tuh, suhu mutlaknya T, tekanannya P. Jika gas dipanaskan sehingga suhu mutlaknya naik. Yang tadinya T jadi 3T. Sedangkan tekanannya dijaga tetap atau isobarik, jadi tetap P tuh. Maka konsekuensinya volume ruang yang ditempati gas memuai menjadi berapa kali dari semula. Berapa kali dari semula. Oke, next. 2 buah batang, nih ada nih. 2 buah batang. Ini batang R, ini batang S. Yang luas penampangnya sama disambungkan pada kedua ujungnya seperti gambar berikut. Ya. Konduktivitas termal batang S 3 kali konduktivitas termal batang R. Ya. Ini konduktivitasnya lebih besar 3 kali dibandingkan konduktivitas termal batang pada R. Maka suhu pada titik sambung kedua batang T adalah berapa? Ya. Maka suhu pada titik sambung kedua batang T adalah berapa derajat? Derajat Celcius pastinya ya. Suatu gas ideal mula-mula menapati ruang yang volumenya V dan tekanannya P. Jika suhu gas menjadi 5/4 T dan volumenya menjadi 3/4 V, maka tekanannya menjadi berapa? Saya ulang. Jika suatu gas ideal mula-mula menempati ruangan yang volumenya tadinya V dan P, jika suhu gas menjadi 5/4 T dan volumenya menjadi 3/4 V, maka tekanannya menjadi berapa? Berapa per berapa tuh? Next, 600 gram air bersuhu 0 derajat Celcius. Nanti kalian jangan kaget ya. Kalau saya nulis derajat, saya nulisnya derajat pakai tulisan ketikan gitu. Karena di Google GCL ini, Google Classroom ini, dia belum bisa nulis pangkat gitu, belum. Jadi dia harus saya ketik gitu derajat. Kalau enggak dia nggak kedetek. 600 gram air bersuhu 0 derajat Celcius ditambahkan pada 200 gram air panas bersuhu 100 derajat Celcius. Bila kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka setelah kesetimbangan termal, suku campuran sistem ini adalah berapa? Ya. Faktor yang mempengaruhi energi kinetik itu apa saja? Faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas di dalam ruang tertutup adalah apa saja? Urusan jenis gelombang elektromagnetik dari fungsi besar ke kecil adalah apa? Urutin jenis gelombang elektromagnetik dari frekuensi yang besar ke yang kecil. Nah, itu ya disusun ya. Next, sampai mana tadi itu kita? Sebuah mobil patrol ya, mengejar sebuah mobil sedan di depannya dengan kecepatan 30 meter per sekon dan membunyikan sirine 640 Hz. Jika kelajuan mobil sedan 25 meter per sekon dan kecepatan bunyi di udara 350 meter per sekon,
maka sirine mobil polisi yang terdengar oleh sopir mobil sedan adalah berapa hertz? Seberkas cahaya monokromatik melewati dua celah sempit yang bergerak 2 mm, pola interferensi terbentuk 8 meter dari celah pada layar tersebut. Terang pertama pada jarak 0,3 cm dan terang pusat panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah berapa meter, ya. Oke, perhatikan gambar pegas yang disusun di bawah ini. Ini ada 5 pegas, ya. Konstanta elastisitasnya adalah konstantanya K sama dengan 1600 Newton per meter, ya. Beban W yang digantung menyebabkan pegas mengalami pertambahan panjang secara keseluruhan kesebaran 7 cm besar energi potensial susunan pegas adalah berapa? Berkas cahaya dengan panjang gelombang 5 meter datang tegak lurus kisi yang berada pada jarak 80 cm dari layar. Pola interaktif yang berbentuk pada layar diukur bahwa jarak terang orde kedua ke terang pusat terpisah 10 mm. Banyaknya gadis tip cm kisi adalah 1 nm-nya misalkan adalah 1 kali 10 pangkat minus 9. Nah, berapa tuh? Lalu, perubahan iklim ekstrim pada sebuah tahun terakhir, salah satu penyebabnya adalah yang disebut dengan fenomena global warming. Faktor penyebab pemanasan global ini adalah peristiwa apa saja? Perhatikan grafik fotolistrik nih. Fotolistrik di bawah ini nih. Dari kesimpulan di atas nih gambar ini, bila frekuensi cahaya yang akan datang kurang dari FO, efek fotolistrik akan terjadi. Fungsi kerja logamnya besarnya sama dengan EN. Persamaan efek fotolistrik energi kinetik elektron yang lepas adalah EK sama dengan F kurang F0 atau EK sama dengan HF kurang E0. Kesimpulannya yang benar. Oke, lanjut. Perhatikan gambar ini. Seutas kawat lurus panjang dialiri arus 10 meter, besar induksi magnetik pada suatu titik P yang berjarak 4 cm dari kawat tersebut adalah, gimana tuh? Oke. Lihat gambar rangkaian listrik di bawah ini. Besar kuat arus total I yang mengalir dalam rangkaian adalah berapa? Ampernya berapa nih? I. Kalau ngelihat rangkaian listrik yang seperti ini, I-nya ada berapa? Besar kuat arus total I yang mengalir dalam rangkaian adalah berapa? Perhatikan jumlah rangkaian RLC. Nah, ini RLC nih. RLC. Kuat arus maksimum dari rangkaian adalah berapa? Ini kuat arus dari rangkaian ini adalah 2,0 ampere. Perhatikan reaksi fusi di bawah ini. H2 plus H3 plus He4 itu bukannya 0. 0 N1 plus Q. Hitunglah koordinat titik berat luasan tersebut.
Oke. Ini nih. Perhatikan gambar berikut ini. Hitunglah koordinat titik berat luasan tersebut Z0 tanda kurung X0, Y0 tanda kurung tutup. Ada berapa tuh? Oke. Sebuah motor bergerak lurus. Ya, ini selanjutnya ya. Sebuah motor bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstannya 36 km per jam selama 5 second. Kemudian dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon pangkat 2 selama 10 detik. Jarak tempuh motor tersebut adalah berapa? Sebuah benda yang diletakkan di permukaan bumi yang berjari-jari R memiliki berat 720 Newton. Jika benda diletakkan pada ketinggian 2R di atas permukaan bumi maka berat benda tersebut menjadi berapa gitu kan? Berapa Newton? Perubahannya tuh. Sebuah bola bermasa 0,1 kg dilempar mendatar dengan kecepatan 6 meter per sekon dari atap gedung yang tingginya 5 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon, maka energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter adalah berapa? Peluru massanya 10 gram ditembakkan dengan kecepatan 202 meter per sekon. Menumbuk balok yang tergantung dengan massa 1 kg jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon. Hitunglah ketinggian maksimum balok setelah ditumbuk perlu di dalamnya. Terus terakhir, alhamdulillah nih, daya akustik suatu ruang seluas 1000 meter kuadrat adalah 10.000 per watt. Tentukanlah taraf intensitas bunyi yang dapat terdengar di ruangan tersebut. Nah, berapa tuh? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah pembelajaran kita semua. Tetap semangat dan jangan merasa pantang menyerah, dan jangan pernah kalian berpikir di masa pandemi ini kalian malah menurun. Harusnya kalian lebih semangat lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.